Aku akan menghajarmu. Gerald segera menyerang Danny. Akibatnya, dia yang malah dipukuli oleh teman-teman Danny. Pada akhirnya, teman sekamar Gerald datang untuk menyelamatkannya dan mereka membawanya kembali ke asrama mereka. Gerald menutupi wajahnya dengan selimut saat dia terus terisak di tempat tidur. Mengapa? Mengapa mereka harus menggertak saya dan menginjak-injak harga diri saya? Mengapa? Apakah saya tidak punya perasaan hanya karena saya miskin? Apakah saya bukan manusia di mata mereka? Gerald terus berjuang secara mental dan dia tidak bisa menghentikan air mata mengalir di pipinya. Dia tidak bisa melupakan pemandangan yang baru saja dia saksikan malam ini. Dia tidak tahu berapa lama dia meringkuk di bawah selimut, menangis sebelum akhirnya tertidur. Mungkin karena malam yang begitu gelap dan sunyi, Gerald tidur sangat nyenyak malam itu. Ketika dia bangun keesokan paginya, tidak ada seorang pun di asrama. Gerald tahu bahwa kepala asrama pasti tidak ingin membangunkannya, karena dia mungkin merasa akan lebih baik bagi Gerald untuk tinggal di asrama daripada pergi ke kelas setelah kejadian malam sebelumnya. Ketika Gerald memeriksa ponselnya, dia melihat banyak pesan dan panggilan tak terjawab. Yang mengejutkan Gerald bahwa semuanya adalah nomor asing. Gerald juga menerima pesan yang menyatakan bahwa seseorang telah mentransfer uang ke rekening banknya. Terlihat notifikasi di HP Gerald dengan pesan, Bank Dextonville. Saldo akun Anda yang diakhiri dengan 107 adalah $1.500.000. Gerald tercengang saat melihat deretan angka itu. $1.500.000? Siapa yang akan mentransfer $1,5 juta kepadanya? Gerald buru-buru menelpon bank untuk mengkonfirmasi transfer tersebut. Namun dia semakin bingung setelah mendapat konfirmasi dari bank. Sesaat kemudian, ponselnya mulai berdering lagi. Itu adalah panggilan telepon dengan nomor internasional, dan Gerald segera menjawab panggilan itu. Gerald, apakah kamu sudah menerima uang yang aku transfer ke nomor rekeningmu? Ini aku, kakak perempuanmu. Suara yang familiar terdengar di ujung telepon. Kakak? Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu dan orang tua kita bekerja keras untuk menghasilkan uang di luar negeri? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Gerald sangat terkejut. Ayah kita berniat menyembunyikan kebenaran darimu selama 2 tahun lagi. Tetapi aku tidak bisa melakukannya karena aku tahu kamu terus-menerus diganggu di sekolah. Oleh karena itu, aku berencana untuk memberitahu kamu kabar ini sebelumnya. Keluarga kita sebenarnya sangat kaya. Keluarga Crawford memiliki industri bisnis besar di seluruh dunia. Tahukah kamu bahwa 80% tambang emas, mineral, dan minyak bumi di Afrika sebenarnya milik keluarga kita? Ini tidak termasuk semua industri lain di Dextonville dan luar negeri. Apa? Gerald langsung menelan ludah. Jika $1,5 juta ini belum ada di tangannya, dia tidak akan mempercayai ini sama sekali. Dia benar-benar berpikir bahwa saudara perempuannya hanya mengolok-ngoloknya. Aku tahu kamu merasa sangat sulit untuk mempercayaiku, Gerald. Tetapi kamu harus belajar menerima kebenaran secara perlahan. Pada awalnya, aku juga dibesarkan di lingkungan yang miskin. Tetapi setelah beberapa waktu, lama-kelamaan aku mulai terbiasa dengan gaya hidup orang kaya. Ngomong-ngomong, aku telah mengirim sesuatu kepadamu melalui kurir, dan itu akan tiba pagi ini. Kamu tidak perlu lagi khawatir tentang uang di masa depan. Aku tidak tahu berapa biaya hidup di Dextonville saat ini. Tetapi kamu tidak perlu khawatir. Gunakan saja $1,5 juta tadi untuk saat ini. Aku akan menelpon lagi bulan depan. Setelah menutup telepon, Gerald masih tidak percaya. Dia selalu hidup sebagai orang miskin sepanjang hidupnya. Tapi, ternyata dia sebenarnya adalah anak kaya generasi kedua.